Perang Timur Tengah membara, tentara Israel bom kiong minyak Iran, langit di atas Teheran berubah menjadi merah membara pada Minggu pagi, ketika serangkaian ledakan besar mengguncang ibu kota Iran setelah depot gas utama diserang dalam gelombang serangan terbaru oleh militer Israel. Ketegangan di kawasan kian meningkat, memicu kekhawatiran dunia internasional atas potensi perang terbuka antara dua kekuatan utama di Timur Tengah. Kementerian Perminyakan Iran mengonfirmasi bahwa depot bahan bakar Shahran yang terletak di barat laut Teheran menjadi target serangan langsung. Fasilitas ini diketahui memiliki 11 tangki penyimpanan besar dan berperan krusial dalam distribusi energi untuk wilayah metropolitan Teheran dan sekitarnya. Menurut seorang pejabat kementerian, ledakan beruntun terjadi ketika misil mengenai fasilitas tersebut, menyebabkan satu persatu tangki meledak dalam kobaran api hebat. Api cepat menyebar dan nyaris mustahil dikendalikan selama beberapa jam pertama, ungkap pejabat tersebut. Seorang warga yang tinggal di apartemen tak jauh dari lokasi menggambarkan kekuatan ledakan seperti gempa bumi skala menengah. Jendela apartemen kami bergetar hebat dan suara ledakan terus bergema. Asap pekat menyelimuti seluruh lingkungan. Tak hanya menyebabkan kebakaran hebat di depot, api juga dikabarkan menjalar hingga ke kawasan pegunungan di utara Teheran, memperburuk ancaman ekologis. Tim pemadam kebakaran dari seluruh penjuru kota dikerahkan, namun usaha pemadaman terkendala oleh ledakan susulan dan minimnya akses menuju lokasi. Serangan terhadap depot gas ini merupakan bagian dari eskalasi besar-besaran yang dimulai sejak Jumat 13/6, ketika Israel meluncurkan kampanye militer terkoordinasi terhadap berbagai target strategis di Iran, termasuk situs nuklir, sistem pertahanan udara, dan fasilitas militer. Namun serangan pada Sabtu malam memperlihatkan perubahan strategi Israel. Tidak hanya menyasar instalasi militer, Israel kini mulai menargetkan infrastruktur vital ekonomi Iran, termasuk sektor energi yang selama ini menjadi tulang punggung anggaran negara. Kementerian Perminyakan Iran menyebut tindakan ini sebagai bentuk agresi ekonomi dan sabotase sipil yang melampaui batas. Dengan menghantam depot gas dan instalasi bahan bakar, Israel mencoba melumpuhkan urat nadi kehidupan masyarakat sipil Iran, ujar juru bicara pemerintah Iran, Ali Bahrami. Tindakan ini tidak akan dibiarkan tanpa respons setimpal. Pakar energi memperingatkan bahwa serangan terhadap depot Shahran bisa memicu krisis pasokan energi domestik dalam beberapa hari ke depan, terutama jika serangan terus berlanjut ke fasilitas energi lainnya. Selain itu, risiko bencana lingkungan dari kebakaran bahan bakar juga menjadi perhatian serius, mengingat lokasi depot yang berdekatan dengan pemukiman padat dan area konservasi pegunungan. Meskipun berbagai negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Eropa mendesak gencatan senjata dan membuka jalur diplomasi, para pemimpin Iran dan Israel suma-sima menyatakan tekad untuk melanjutkan serangan. Perdana Menteri Israel dalam pidatonya di Tel Aviv mengatakan, "Kami akan terus menyerang hingga ancaman dari rezim Teheran terhadap rakyat Israel benar-benar dihentikan." Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menginstruksikan militer Iran untuk melakukan balasan yang jauh lebih besar dan mendalam. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa setiap tetes darah rakyat Iran akan dibalas dengan kekuatan yang mengguncang. Ibu kota Iran, Teheran, lumpuh di tengah gelombang kepanikan. Jalan-jalan utama kota dipenuhi kendaraan yang merambat pelan, menyusul eksodus massal warga yang mencoba meninggalkan kota sejak Senin pagi 16/6. Di tengah serangan udara beruntun yang dilancarkan Israel dalam beberapa hari terakhir, kemacetan parah terlihat di sejumlah jalur utama, seperti Jalan Imam Khomeini, Azadi Expressway, hingga jalur tol menuju wilayah utara dan barat Iran. Ribuan kendaraan memadati jalan raya, membawa keluarga dan barang-barang secukupnya, dalam upaya mengungsi dari ibu kota yang terus digempur. Situasi diperburuk dengan minimnya pasokan bahan bakar akibat serangan Israel terhadap depot gas
dan infrastruktur energi Iran, termasuk insiden besar yang terjadi di depot bahan bakar Shahran pada Minggu 15/6, yang menyebabkan kebakaran hebat dan memicu kekhawatiran akan kerusakan ekologis. Selain jalan raya, kepadatan juga terjadi di terminal bus antar provinsi, stasiun kereta api, dan bandara domestik. Ribuan warga menyerbu fasilitas transportasi umum untuk keluar dari Teheran menuju kota-kota, seperti Isfahan, Qom, dan Tabriz yang dianggap lebih aman. Otoritas kota mengimbau warga tetap tenang, namun sirena peringatan udara yang terus berbunyi dan suara ledakan di kejauhan membuat warga semakin panik. Beberapa rumah sakit dilaporkan dalam kondisi siaga penuh karena peningkatan jumlah korban luka akibat reruntuhan dan pecahan kaca dari gelombang ledakan sebelumnya. Ini seperti mimpi buruk, ujar Soraya Farhadi, seorang ibu 2 anak yang ditemui di Terminal Azadi. Kami tidak tahu kemana harus pergi. Kami hanya ingin menjauh dari Teheran. Gelombang pengungsian ini terjadi setelah Israel menggencarkan serangan udara terhadap sejumlah fasilitas strategis di Iran, termasuk instalasi nuklir dan sistem pertahanan di sekitar Teheran. Pada Jumat 13/6 lalu, serangan tersebut disebut sebagai operasi preemptif, menyusul peluncuran rudal hipersonik oleh Iran ke wilayah Tel Aviv. Pemerintah Iran menuding Israel sengaja menyerang infrastruktur sipil dan energi untuk melumpuhkan kehidupan masyarakat. Sementara pihak Israel menyatakan bahwa operasi militer ditujukan murni ke target militer strategis, termasuk fasilitas nuklir yang dianggap sebagai ancaman langsung. Pemerintah Iran sejauh ini belum mengeluarkan perintah evakuasi resmi. Namun Menteri Dalam Negeri menyerukan agar warga menghindari daerah-daerah rawan serangan dan mematuhi instruksi aparat keamanan. Beberapa organisasi kemanusiaan internasional menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan di Teheran dan kota-kota sekitarnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut bahwa potensi terjadinya bencana pengungsi dan krisis kemanusiaan semakin besar jika pertempuran tidak segera dihentikan. Sebagai dampak lanjutan, pemerintah Iran mengumumkan penutupan sekolah, universitas, dan sebagian besar kantor pemerintahan di Teheran mulai hari ini hingga waktu yang belum ditentukan. Banyak perusahaan swasta juga menghentikan operasional mereka untuk melindungi karyawan. Analis memperingatkan bahwa apabila kondisi ini berlanjut, Teheran akan mengalami kelumpuhan ekonomi dan sosial, sementara tekanan politik domestik terhadap pemerintah Iran diperkirakan akan meningkat. Iran tidak tinggal diam, ketegangan di Timur Tengah terus memanas. Iran meluncurkan gelombang kedua rudal hipersonik ke arah Tel Aviv, ibu kota Israel, pada Jumat malam 13/6 waktu setempat, sebagai balasan atas serangan udara Israel yang sebelumnya menghantam wilayah Teheran. Serangan balik ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin memburuk antara kedua negara. Menurut laporan dari media pemerintah Iran dan beberapa sumber intelijen regional, serangan tersebut menggunakan rudal hipersonik generasi terbaru yang diklaim memiliki kemampuan manuver tinggi dan kecepatan lebih dari Mach 5, sehingga sulit dideteksi dan dicegat sistem pertahanan udara konvensional. Serangan balik ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin memburuk antara kedua negara. Menurut laporan dari media pemerintah Iran dan beberapa sumber intelijen regional, serangan tersebut menggunakan rudal hipersonik generasi terbaru yang diklaim memiliki kemampuan manuver tinggi dan kecepatan lebih dari Mach 5, sehingga sulit dideteksi dan dicegat sistem pertahanan udara konvensional. Sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, berhasil mencegat sebagian dari rudal yang masuk. Namun, setidaknya 7 rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam sejumlah fasilitas militer penting di sekitar Tel Aviv. Beberapa ledakan besar terdengar di wilayah utara dan timur kota, memicu kebakaran dan kerusakan pada sejumlah instalasi strategis. Kementerian Pertahanan Israel belum memberikan keterangan resmi terkait tingkat kerusakan dan korban akibat serangan tersebut. Namun, sumber militer menyebut bahwa situasi darurat telah diberlakukan di sejumlah pangkalan militer dan pos komando. Juru bicara militer Iran,
Brigjen Reza Karimi, dalam pernyataan resminya mengatakan, serangan ini adalah hak kami untuk membela kedaulatan negara atas pelanggaran Torang-Toranggen terhadap wilayah Teheran. Setiap agresi akan mendapat balasan setimpal. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat untuk merespons krisis ini. Beberapa negara, termasuk Rusia dan Tiongkok, menyerukan agar kedua pihak menahan diri. Sementara Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh terhadap Israel dan mengecam serangan rudal Iran. Situasi di kawasan kini dalam status siaga tinggi. Bandara Internasional Ben Gurion dilaporkan ditutup sementara dan sirene peringatan udara masih terus terdengar di beberapa wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Analis militer memperingatkan bahwa gelombang serangan ini bisa menjadi awal dari konflik berskala penuh jika tidak segera diredam lewat jalur diplomasi. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement.